wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul pada saat ini. Dan tak lupa salawat berkah salam marilah sama-sama kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kepemimpinan pendidikan. Jadi sejalan dengan kompleksitas dan keunikan institusi pendidikan, kepemimpinan pendidikan mempunyai fungsi yang bermacam-macam. Yang pertama, kepemimpinan pendidikan sebagai manajer, dan yang kedua sebagai pemimpin, dan yang ketiga sebagai pendidik. Akan tetapi secara lebih rinci, Departemen Pendidikan Nasional atau Diknas membagi fungsi kepemimpinan pendidikan menjadi 7, yaitu yang pertama sebagai pendidik, dan yang kedua sebagai manajer, yang ketiga sebagai administrator, dan keempat sebagai supervisor, dan yang kelima sebagai leader, dan keenam inovator, dan yang ketujuh sebagai motivator. Baiklah, yang pertama, fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai edukator atau pendidik mencakup 7 aspek, yaitu prestasi tenaga pendidik, kemampuan membimbing tenaga pendidik, kemampuan membimbing karyawan, membimbing siswa, mengembangkan staf, kemampuan belajar dan mengikuti perkembangan iptek, dan kemampuan memberikan contoh mengajar. Itulah dari fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai edukator. Dan selanjutnya ada yang kedua, sementara itu fungsi kemampuan kepemimpinan pendidikan sebagai manajer mencakup aspek-aspek. Yang pertama, kemampuan menyusun program, dan yang kedua menyusun organisasi kepegawaian dalam institusi pendidikan, dan yang ketiga menggerakkan staf, dan keempat dan aspek kemampuan mengoptimalkan daya institusi pendidikan. Itulah tadi dari fungsi kemampuan kepemimpinan pendidikan sebagai manajer. Sedangkan yang ketiga yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai administrator. Jadi fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai administrator mencakup kemampuan mengelola administrasi kegiatan belajar mengajar serta membimbing bimbingan dan konseling. Dan yang kedua kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana maupun aspek kemampuan mengelola administrasi persuratan. Baiklah, itu tadi dari fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai administrator. Baiklah, langsung saja kita masuk yang keempat, fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai pendidik. Jadi fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai pendidik atau edukator, manajer, administrator, supervisor atau leader, inovator, motivator dapat dirangkas menjadi 3 unsur pokok. Yang pertama, kepemimpinan pendidik sebagai manajer mencakup di dalamnya fungsi sebagai administrator. Dan yang kedua, kepemimpinan pendidikan sebagai pemimpin atau leader mencakup di dalamnya fungsi sebagai inovator dan motivator. Dan yang ketiga, kepemimpinan pendidikan sebagai pendidik atau edukator. Adapun fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai manajer, pemimpin, dan pendidik dapat diterangkan sebagai berikut. Jadi setelah itu baiklah, langsung saja kita masuk yang kelima, kepemimpinan pendidikan sebagai manajer. Nah, fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai manajer menduduki fungsi-fungsi manajemen. Fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai manajer identik dengan keharusan menjalankan berbagai fungsi yang ada pada manajemen. Manajer sudah pasti melakukan berbagai aktivitas, sedangkan aktivitas kerja manajer sering dikategorisasikan menjadi fungsi-fungsi manajemen. Dan kepemimpinan pendidikan sebagai pemimpin, menurut Kotter, manajemen dan kepemimpinan dibedakan atas proses dan outcomes yang dihasilkan. Lebih lanjut dijelaskan, Kotter menyebutkan bahwa manajemen merupakan kinerja untuk kemungkinan penghasilan produk dengan melalui beberapa aturan. Yang pertama, setting tujuan-tujuan operasional, menetapkan rencana tindakan dengan menggunakan penjadwalan dan alokasi sumber daya. Dan yang kedua, organizing dan staffing atau menetapkan struktur penempatan seorang pada kerja. Dan yang ketiga, mengadakan monitoring hasil-hasilan pemecahan masalah. Baiklah, kita lanjut. Selanjutnya, yang keenam, fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai pemimpin.
Menurut Wahjo Sumidjo dapat diuraikan sebagai berikut. Menurut Wahjo Sumidjo ini, fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai pemimpin yang pertama bertanggung jawab agar para tenaga pendidik, staf, administrasi, siswa menyadari tujuan institusi pendidikan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, kepemimpinan pendidik bertanggung jawab untuk menyediakan segala dukungan, peralatan, fasilitas, berbagai aturan, dan suasana yang mendukung kegiatan. Dan yang ketiga, kepemimpinan pendidikan sebagai sumber inspirasi bawahan. Baiklah, jadi di sini dari uraian di atas tentang fungsi keahlian dan jadi fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai pemimpin tadi, pemimpin atau dalam hal ini kepemimpinan pendidikan menurut rambu-rambu penilaian kinerja kepada institusi pendidikan yang telah ditetapkan Diknas 15 menyebutkan bahwa kepemimpinan pendidikan sebagai pembimbing mempunyai 5 aspek kemampuan. Yang pertama, aspek kepribadian yang kuat. Yang kedua, aspek kemampuan mengenal anak buah. Yang ketiga, aspek pemahaman visi dan misi institusi pendidikan. Dan yang keempat, aspek kemampuan pengembalian keputusan. Dari uraian di atas tentang fungsi keahlian dan karakteristik pemimpin, maka dapat diambil benang merah bahwa kepemimpinan pendidikan sebagai pemimpin harus memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin yang pertama, membangun visi dan strategi institusi pendidikan ke arah kemajuan. Dan yang kedua, mengkomunikasikan visi dan strategi pada para tenaga pendidik, staf administrasi. Dan yang ketiga, sebagai institusi pendidikan dalam beberapa pertemuan. Dan keempat, sebagai mediator, komunikator, dan integrator. Nah, yang kedua, kemampuan yang harus dimiliki oleh kepemimpinan sebagai pemimpin itu, yang pertama, kemampuan teknik, yaitu pengetahuan kepemimpinan pendidikan tentang metode, prosedur, proses, dan teknik pemimpin. Dan yang kedua, kemampuan interpersonal. Maksudnya di sini pengetahuan kepemimpinan pendidikan sebagai pemimpin tentang perilaku para personal institut pendidikan atau tenaga pendidik, staf, administrasi, dan siswa. Dan proses interpersonal atau sikap, perasaan, motivasi. Dan yang ketiga, keahlian konseptual, melogikakan pemikiran atau ide dan memformulasikan konsep tentang program-program institusi pendidikan. Nah, dan yang ketiga, fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai pendidik, yaitu yang ketiga, tipe pengambilan keputusan bagi kepemimpinan pendidikan mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, autokratik, yaitu pengambilan keputusan tanpa melibatkan personal institusi pendidikan. Yang kedua, konsultatif, yaitu pengembalian keputusan institusi pendidikan dengan melibatkan aspirasi dari personal institusi pendidikan. Nah, jadi yang ketiga, kelompok kepemimpinan pendidikan dalam mengambil keputusan melibatkan keputusan kelompok. Ya, nah jadi kita langsung saja. Dan yang ketujuh, kepemimpinan pendidikan sebagai pendidik. Jadi proses pendidikan di samping secara khusus dilaksanakan di institusi pendidikan, tetapi dapat diselenggarakan di luar institusi pendidikan, yaitu melalui keluarga dan masyarakat. Bahkan di antara para pakar berpendapat bahwa pendidikan secara klasik merupakan usaha sistematik untuk mengalihkan pengetahuan seseorang kepada orang lain. Kepemimpinan pendidikan di samping menempati fungsi lain, dituntut untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai seorang pendidik. Kita lanjutan dari kepemimpinan sebagai pendidik. Kepemimpinan pendidikan sebagai seorang pendidik paling tidak harus dapat mentransfer nilai yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mental. Mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin dan watak manusia. Dan yang kedua, moral. Moral adalah hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik, buruk mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban atau moral yang diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, dan kesusiaan. Dan yang ketiga, fisik. Fisik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani dan atau badan, kesehatan, dan penampilan manusia secara lahir lah. Dan yang keempat, artistik. Artistik adalah hal yang berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni dan keindahan. Jadi moral bagi pendidik merupakan bagian yang terpenting, karena moral bagi pemimpin pendidikan merupakan sumber inspirasi personal institusi pendidikan. Sementara itu, yang menjadi sentral fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai pendidik mencakup dua hal, yaitu
Yang pertama, sasaran atau kepada siapa perilaku sebagai pendidik diarahkan dan bagaimana peran sebagai pendidik itu dilaksanakan. Sasaran utama dapat berupa para tenaga pendidik, staf administrasi dan kelompok para siswa. Baiklah, sekian hari ini dari presentasi hasil materi saya tentang fungsi kepemimpinan pendidikan. Apabila ada kata-kata yang salah dalam materi saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.